tes. Mohon maaf, ini apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Tempat saya sudah sih. Sudah ya? Baik, sambil menunggu peserta lain dari Menrum untuk join ke room ini, pertama-tama saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas online program studi arsitektur Institut Teknologi Kalimantan ITK Virtual Expo tahun 2021. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Saya Denny Huldiansyah. Di sini saya akan memandu acara pada kelas online hari ini yang bertemakan tentang Design Makes Difference. Nah, jadi sebelum kita memulai acara pada kesempatan sore hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya ini kita langsung ke materi selanjutnya aja ya. Langsung kita sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu dengan pemateri utama ini siapa. Ini adalah merupakan salah satu dari dosen arsitektur ITK, dosen muda yang telah memiliki banyak pengalaman dan ya banyak pengalaman kerjanya lah selama menekuni bidang ini juga. Saya coba share screen dulu profil beliau. Mohon maaf, ini karena ada teknis gangguan, saya belum jadikan host, jadi saya masih belum bisa share screen di sini. Jadi saya aja kali ya, Mas. Mungkin fasilitator Mbak Natasha mungkin bisa atau apa Natasha? Oh ya, boleh. Tapi filenya belum ada, Natasha. Mungkin dari saya nggak apa-apa sih. Dari saya nggak apa-apa. Oke ya. Ya, ini adalah profil pemateri kita pada sore hari ini. Saya perkenalkan, beliau bernama Ibu Tiara Rukmaya Dewi, ST MSc. Beliau lahir di Ambarawa, Jawa Tengah pada tanggal 8 Januari 1989. Dan sekarang ini statusnya sudah menikah, Ibu ya? Sudah. Sudah menikah ternyata. Ya, masih muda kan? Tapi ternyata sudah menikah dan sudah memiliki 2 anak perempuan. Dan kemudian riwayat pendidikannya yang pertama adalah beliau menempuh pendidikan S2 atau masternya yaitu Master of Science in Architecture di program Pascasarjana jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada dengan tesis yang berjudul pengembangan ruang pada sistem setting dan pengembangan pemanfaatan ruang pada sistem setting dan sistem aktivitas keagamaan di Kampung Kauman Surakarta, dan kemudian sarjana S1-nya ditempuh di jurusan Teknik Arsitektur Universitas 11 Maret Surakarta dengan tugas akhir yang berjudul Perpustakaan Umum sebagai Ruang Publik Kota Surakarta.
Beliau juga memiliki beberapa pengalaman kerja seperti pernah menjadi freelancer arsitek dan interior pada September 2017 hingga Maret 2019, kemudian masuk sebagai anggota Pusat Studi Pengembangan Perencanaan Regional UGM, kemudian juga pernah juga menjadi tim arsitek dari tim 3 arsitektur konsultan, kemudian juga pernah bekerja di PT Wijaya Karya, dan terakhir ini pada tahun 2008 ya, itu pernah menjadi tim arsitek juga untuk desain House Resort Center di daerah Yogyakarta. Sekarang ini pekerjaan beliau adalah yang pertama sebagai dosen utama di program studi arsitektur ITK, dan yang kedua juga merupakan tim arsitek perencana Institut Teknologi Kalimantan serta kepala laboratorium teknologi dan simulasi arsitektur ITK. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, mungkin ini kita langsung ke materi ya Bu ya. Mungkin nanti saya minta mohon bantuan ke Ibu Tiara untuk materinya, karena saya belum jadikan host, jadi saya nggak bisa share screen di sini. Oke. Ya. Jadi, oh ya sebentar. Nggak apa-apa Mas, ini dari saya aja. Oh ya udah pakai gitu. Kepada Bu Tiara, saya persilakan untuk memberikan materi tentang desain makes the difference. Oke, terima kasih Mas Denny. Akhirnya kita bisa ada lagi di breakout room arsitektur ini setelah terpental, kemudian masuk terpental lagi gitu kan ya. Iya benar, terpental berkali-kali. Iya, nggak apa-apa. Akhirnya semoga ini nanti bisa lancar gitu ya harapannya. Amin. Baik, karena saya sudah share screen, jadi sekalian aja ya. Di sini sudah ada 28 partisipan gitu. Saya mau menyapa tadinya selamat siang, kayaknya ini udah menjelang sore. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Saya panggil teman-teman aja ya. Mungkin kemarin saya sempat nanya gitu, pesertanya itu sebetulnya persebarannya gimana gitu. Saya nggak tahu apakah ini masih sama. Ini suara saya terdengar jelas ya? Mas Denny, suara saya terdengar jelas kan ya? Saya terdengar Bu. Oke, saya lanjutkan. Saya agak trauma. Oke, jadi saya tanya itu ternyata ada dari kelas 10, ada dari kelas 11, ada dari kelas 12. Kalau kelas 12 kan memang sudah saatnya PDKT gitu ya. Saya mau malah mengapresiasi nih adik-adik dari kelas 10 sama kelas 11 yang semangat juga gitu ya untuk mencari tahu bagaimana sih prodi arsitektur itu gitu kan. Saya ucapkan selamat datang untuk semua peserta yang ada di sini gitu. Semoga nanti bisa bermanfaat ya apa yang saya sampaikan hari ini. Oke. Jadi materi saya hari ini adalah design makes the difference gitu kan. Sebenarnya ini tagline prodi arsitektur gitu kan yang sengaja kami angkat supaya apa ya istilahnya ya perkenalan juga lah gitu. Sebenarnya maksud tagline-nya ini apa, dan memang ini sangat relate gitu, sangat berhubungan sekali, erat berhubungan sekali dengan arsitektur itu sendiri. Nah, jadi yang saya sampaikan hari ini, yang pertama tentu saja tentang desain, kemudian design thinking, dan juga creative process. Nah, sebenarnya saya sebelumnya mau tanya nih, gitu kan. Semoga sih ada yang mau jawab ya. Apakah semua produk atau barang yang ada di foto ini tuh didesain gitu? Atau dari tiga ini deh, dari tiga si keripik pisang ini, mana sih yang menurut kalian ini didesain gitu? Ada yang mau jawab nggak? Oke, dari suara-suara yang mau menjawab, siapa ya ini ya? Yang Zanana ya, Bu? Yang Zanana ya? Oke, terima kasih. Oke, next-nya. Nah, ada 3 kursi nih. Yang mana kira-kira yang didesain? Yang gambar ketiga dan 2, Bu. Dan gambar semuanya, ketiga. Bu. Semuanya, Bu. Semuanya, Bu. Ada yang bilang semuanya. Ya, oke. Next. Kalau yang ini, Peju. Mbak. Semuanya juga.
Semuanya juga. Oke, terima kasih sudah menjawab ya. Berarti nggak pada ngantuk Mas Denny nih. Kan baru habis makan siang kan ya, kenyang ya. Wah, berarti Iya. nih Benar-benar. insya Allah pada semangat. Ya, sebelum saya jawab, saya lanjut dulu ya. Jadi, desain gitu ya. Desain itu apa sih gitu kan? Ini saya mengutip salah satu penjelasannya aja. Jadi desain itu adalah suatu rencana yang memang disusun elemen-elemennya dengan berbagai macam jalan dan cara gitu ya untuk tujuan tertentu begitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa kita manusia itu berbicara melalui bahasa gitu kan. Bahasanya macam-macam, ada Indonesia, ada Korea dan lain sebagainya. Dan things speak through design gitu. Things di sini bisa berbagai macam gitu ya. Ada mungkin barang yang kecil sampai ukurannya besar gitu ya, sampai kita bicara arsitektur itu sendiri, building gitu kan, atau mungkin poster, billboard dan sebagainya. Itu dia mengatakan things to speak through design gitu. Jadi sesuatu itu berbicara dengan desain. Nah, yang kedua, desain itu adalah suatu kreasi yang berasal dari experience. Experience siapa? Yang mendesain itu sendiri. Dan melalui proses yang well organized. Jadi itu prosesnya yang enggak asal gitu kan, terorganisasi gitu, terstruktur gitu. Nah, di samping itu, desain itu adalah hasil gitu, hasil yang bisa kita lihat, kita dengar, kita rasakan gitu. Lalu yang selanjutnya, every type of design itu solve the problems gitu kan ya. Jadi tipe desain apapun itu intinya adalah menyelesaikan masalah-masalah gitu. Nah, designers atau yang mendesain itu tadi, yang melakukan proses desain itu rely on data. Jadi berdasarkan data. Jadi kembali lagi ya, nggak asal gitu. Jadi nggak bisa kita copy paste desain A gitu kan ke permasalahan yang kita hadapi sekarang. Nggak bisa seperti itu. Jadi based on research juga gitu. Nggak hanya prettification yang cantik-cantik, yang artsy gitu, nggak seperti itu gitu. Lewat nggak ya tadi? Oh, enggak. Oke, next. Mengapa kita butuh desain gitu ya? Jadi tanpa kita sadari, segala hal yang ada di sekitar kita tuh sebenarnya hasil dari desain gitu, hasil dari desain. Laptop yang ada di depan saya ini atau smartphone yang ada di genggaman teman-teman semua yang ada di sini itu adalah hasil dari desain, hasil dari desain. Desain awalnya tuh mungkin komputer yang berat, yang besar, yang penuh dengan kabel, hingga akhirnya itu kan tidak portable begitu ya, sehingga semakin ke sini zaman itu semakin membutuhkan sesuatu yang portable begitu. Dulu telepon, sekarang ada di genggaman. Jadi itu adalah part of design gitu yang selalu berubah dan mengikuti perkembangan kebutuhan manusia seperti apa. Seperti halnya ini misalnya tangga. Sebuah tangga itu misalkan kita lihat gambar yang di bawah itu kan, itu hand railingnya atau yang pegangannya itu dia dibikin condong ke arah sejajar dengan dada gitu kan. Nah itu nggak safety gitu. Salah satu tujuan desain juga safety juga ya, keamanan. Jadi ketika memang itu terpleset atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, dia bisa jadi terpentalnya atau jatuhnya tuh ke belakang yang kita nggak ready untuk pegangan benda-benda yang ada di sekitar gitu. Tapi kalau misalnya yang paling atas, yang atas itu didesain dengan ukuran standar-standar yang sudah itu juga based on research juga gitu ya. Jadi itu memudahkan kita ketika ada terjadi sesuatu kita lebih siap gitu. Kepleset atau apa itu kan dia lebih condong ke arah depan dan kita mungkin bisa memegang apapun gitu ya untuk menyeimbangkan diri begitu. Nah, terus misalnya ini ibu-ibu gitu ya, tinggi mungkin ya katakanlah 160 cm. Mungkin nanti lebih tinggi lagi juga akan berbeda gitu kenyamanannya ketika dikasih meja untuk masak gitu ya, 80 cm, misal masak rendang gitu, waduh encok juga gitu kan. Ya, karena dia agak membungkuk gitu. Atau mungkin yang 90 cm ini dia agak mendongak begini, mungkin lebih tidak rileks gitu kan area punggung dan lain sebagainya. Nah, ketika dikasih tinggi meja yang 85 cm, nah itu lebih bisa rileks dan lebih bisa nyaman begitu. Nah, ini semua based on data gitu ya. Jadi semuanya tuh
sudah melalui proses research juga. Jadi kalau di bahasa desain itu ini adalah desain-desain yang ergonomis gitu, yang sesuai dengan tinggi badan kita, kebutuhan kita gitu ya. Nah, selanjutnya, ini ada salah satu contoh gitu ya. Katanya tuh failing to plan is planning to fail gitu. Saya nggak tahu ini real atau enggak, tapi saya rasa ini cukup memberikan gambaran gitu kan ya. Misalnya mau ngasih tulisan di bangunan gitu, karena dia tidak mempertimbangkan desainnya, tidak dihitung dan diukur secara matang, ternyata ada yang kurang nih. Ini kayak saya nulis catatan waktu sekolah dulu gitu, nulis di belakangnya kurang ink, tapi nanggung mau ganti garis, belok ke bawah begitu kan. Nah ini tujuannya desain, nah itu dia juga supaya tidak terjadi hal-hal yang semacam ini. Kemudian ada namanya cross ventilation teman-teman. Jadi cross ventilation. Jadi pernah nggak ada di suatu ruangan gitu ya, merasa panas, pengap, kayak udara tuh nggak ada lewat sama sekali begitu kan? Itu bisa dimungkinkan dan bisa dipastikan gitu ya. Itu sistem sirkulasinya tidak baik. Misalnya kayak dilihat yang paling kiri ini, dia yang paling baik gitu sirkulasinya, cross ventilation-nya. Atau kalau bisa dibilang itu ventilasi silang ya. Jadi silang di sini maksudnya ini tuh bisa ke arah seluruh ruangan. Nah, kalau misalnya yang paling buruk itu yang ini nih, yang kanan. Jadi di sini tuh mungkin kalau misalnya ruangan bukaannya tuh cuman di sini, di satu sisi aja, kita di sini tuh ngerasain pengap dan panas gitu. Baru deh kita merasakan angin sepoi-sepoi mungkin kalau kita sudah ke arah bukaannya gitu, baik itu jendela, ventilasi, atau pintu gitu. Oke, next-nya. Nah, design function, fungsi desain. Ini saya ada case gitu ya, mungkin akan coba saya play. Kayaknya dia di dapur mau masak kepetok deh. Kan? Kasian banget kan ya. Ceritanya desainernya gitu atau arsiteknya ya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nggak ada kepentok lagi, udah nggak ada piring yang jatuh, bahkan dia bisa menutup dengan kaki. Luar biasa. Tata letak perabot dapur itu dapat diatur sesuai dengan aktivitas memasak. Jadi memang harus dilihat dulu nih, masak itu sebenarnya awalnya kegiatannya apa sih? Oh, menyiapkan dulu, oh mencuci, habis itu baru memasak. Nah, itu bisa diurutkan dan sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi gitu. Misalnya peletakan piring di atas, oh itu rawan jatuh, itu nggak safety gitu. Peletakan piring di bawah seperti itu misalnya. Lalu case yang kedua, dia mau masuk rumah ceritanya. Nah, kepentoklah dia dan jatuh. Kira-kira polisi gimana ya kayak gitu? Oh, ternyata ditinggikan. Terus kemudian agak digeser pintunya. Handle-nya diubah arahnya, lalu hand-railingnya juga disesuaikan dengan standar, transformer pun juga. Nah, dia bisa masuk rumah dengan aman. Jadi dari sini nggak hanya tinggi railing dan tangga yang harus ergonomis, tapi segala sesuatunya harus disesuaikan dengan postur dan postur tubuh manusia gitu. Yang ketiga, terakhir ya, ini mau masuk kamar ceritanya. Nah, dia mau nyalain lampu. Dia nyari saklar kan, akan gelap. Begitu nyala sudah berantakan semuanya kan, tertendang-tendang.
dibentuk gitu ya untuk dipencet gitu. Jadi dia bisa duduk langsung bisa menyalakan saklar. Kita kalau letak lampu, nah tadi lampunya juga udah disebar ya, ada persebarannya gitu ya, disesuaikan dengan aktivitasnya. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke tadi. Jadi apakah semua produk ini atau barang ini didesain? Ya itu dia memang didesain gitu, tapi sesuai dengan fungsi, tujuan, filosofinya, pangsa pasarnya, unsur lokalitasnya, kondisi geografisnya, pengalaman desainer, dan masih banyak lagi faktor gitu. Yang tadi keripik pisang, yang tengah itu mungkin untuk dijual ke tetangga-tetangga sekitar aja. Yang Zanana itu, aduh menyebutkan merek, itu sering kita temui di supermarket. Jadi memang kalau misalnya memang tujuannya ditujukan untuk pangsa pasar yang berbeda, ya dia didesain sebaik mungkin dan materialnya tentu saja beda. Baju yang orang Korea itu dia kondisi geografisnya dingin di sana, jadi harus menutup semua misalnya. Atau mungkin kalau yang baju adat yang Kalimantan Timur ini ya, dia disesuaikan dengan geografis yang ada di Indonesia ini seperti apa, atau mungkin yang di Kalimantan Timur itu seperti apa. Sehingga ada pernyataan gitu, desain itu sangat penting di dalam hidup kita, because it's an incredibly powerful force, forever changing and being changed. Jadi kalau nanti kalian kelak masuk di arsitektur dan kalian menjadi arsitek gitu kan ya, kalian nggak akan merasa bosen gitu, karena kita akan selalu tertantang dengan perkembangan zaman dan juga akan selalu berubah seiring dengan perubahan kebutuhan manusia itu tadi. Design thinking. Oke, jadi design purpose. Jadi tujuan mendesain itu sebenarnya, nah itu kalau si desainernya itu tadi ya menguasai filosofi, kemudian tools, dalam artian filosofi ini mungkin bisa kita kaitkan dengan ilmu gitu ya. Terus kemudian a set of tools itu yang mungkin alat-alat itu tadi. Jadi bisa membantu untuk memecahkan masalah dengan kreatif gitu ya, creatively. Nah, desain itu juga human centered side of creative problem solving. Jadi kita terfokus pada kebutuhan manusia gitu. Kita terfokus pada ya sebenarnya tergantung user ya. Kalau di arsitektur ya, misalnya kalau kita mau bikin zoo gitu ya, kita mau bikin kebun binatang, otomatis yang kita sesuaikan adalah perilaku hewan gitu kan. Nah, tapi ini yang paling penting adalah kita berfokus pada usersnya, penggunanya. Terus who you are designing for ini sama ya kurang lebih. Jadi siapa sih sebenarnya yang kita mau desainkan ini gitu kan. Kemudian kebutuhan mereka apa? Kita bisa bantu permasalahannya di sana. Nah, bicara tentang design thinking process gitu ya. Ini saya ambil dari The School Executive Education, Hasselblattner of Design at Stanford University. Nah, yang pertama itu adalah empathize. Kita langsung breakdown aja ya, apa tuh empathize. Empathize itu seperti apa ya, empati gitu. Gimana sih desain, ini sebenarnya in general ya, nggak hanya di arsitektur. Tapi ini berlaku untuk semua yang berkaitan dengan desain gitu. Dan ini tentu saja sangat terkait dengan arsitektur. Empathize itu adalah empati itu tadi. Jadi kita tuh mencoba mengerti kebutuhan si usersnya ini, si calon orang yang mau kita desainkan ini, kita dengerin, kita gali informasi sebanyak-banyaknya, kita ngobrol, ngopi gitu kan ya, interview gitu. Sebenarnya apa sih maunya sih ya, perhatian ya, ngasih perhatian. Maunya seperti apa begitu. Kemudian yang kedua adalah define. Define ini kayak kita menyimpulkan gitu kan, setelah kita ngobrol itu tadi, oh berarti kita nih kasih poin-poinnya nih, oh berarti dia tuh butuhnya ini, terus kemudian oh dia itu suka masak, oh berarti ini dapurnya nih desainnya nih harus nyaman nih, senyaman mungkin nih supaya dia happy di rumah, seperti itu misalnya. Terus kemudian kita mendapatkan insight-nya itu tadi, insight hobinya apa, hobi seorang ini apa, itu akan sangat terkait misalnya. Lalu kemudian selanjutnya adalah kita mulai generate ide ya. Idenya tuh berarti gimana ya? Oke, desainnya berarti dapurnya letaknya di sini gitu, misalnya di area agak belakang misalnya, atau mungkin malah dapurnya ditaruh di depan gitu kan. Jadi ini lebih ke brainstorming idenya tuh apa aja untuk menyelesaikan masalah yang tadi sudah dipoin-poinkan tadi ya. Terus yang selanjutnya adalah prototype. Jadi kita membuat, kalau misalnya bicara produk ya,
itu kita bikin simple and testable prototypes. Tapi kalau di arsitektur boleh kita katakan semacam market lah ya. Misalnya kalau arsitek tuh bikin market atau enggak 3D gitu kan. Sekarang sudah zamannya computerized. Ada software-software nanti kalau misalnya kalian tertarik nih masuk di arsitektur, harapannya tertarik ya bergabung di arsitektur, nanti kalian bisa belajar menggunakan software-software arsitektur. Ada bahkan animasi juga ada gitu kan. Jadi dari situ kita bisa menggambarkan nih, oh realnya tuh seperti ini loh nanti gambarannya gitu. Jadi bikin tertarik juga gitu ya dan mengerti maksudnya seperti apa. Yang selanjutnya adalah tes. Nah, tes di sini kalau food ya, kalau makanan ya mungkin bisa langsung dites gitu ya, dicobain gitu kan. Jadi kita nunggu feedback-nya seperti apa. Kalau di arsitektur bisa jadi kita dengan presentasi itu tadi, kita kembali ke klien, kita kembali ke users-nya, oh kayak gini loh, saya desain ini seperti ini, kemarin masalahnya ini kan, hasilnya seperti ini gitu. Nah, kita tunggu feedback gitu, apakah ada revisi gitu ya, apakah ada, kamar mandi saya kurang besar ini gitu kan. Saya mau ada TV-nya ini di kamar mandi misalnya. Kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang orang kan unik-unik gitu. Nah, selanjutnya di-assess gitu. Setelah ada masukan, setelah ada feedback, kita back to lagi, kita dengarkan lagi, kita renungkan lagi seperti apa dan kita cari idenya lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di arsitektur sebetulnya kurang lebih sama gitu. Tapi di bidang arsitektur nanti akan banyak metode dan pendekatan dalam merancang, disesuaikan dengan lokasi, permasalahan, potensi, begitu kan. Jadi kalau kita mau mendesain rumah sakit, otomatis kita juga harus cari data, kemudian kita interview bagaimana penggunanya, misalnya seperti itu. Jadi nanti metode perancangannya juga akan beda. Mau tahu? Kalau mau tahu, gabung di ini ya, prodi arsitektur. Nah, kita bicara tentang kreatif, proses kreatif. Gitu. Dalam mendesain pasti kita tidak lepas yang namanya proses kreatif. Ini saya coba ambil dari masterclass ya, kalau ada yang tahu masterclass, Frank O'Gehry. Jadi ini salah satu arsitek terkemuka dunia, legendnya arsitek juga sih. Jadi karyanya, kalau misalnya mau tahu silahkan di browsing aja. Apa aja gitu ya, award-nya sudah banyak, terus kemudian beliau atau kita panggil Eyang Gehry aja ya. Eyang Gehry ini sudah berkarya dari tahun 80-an hingga saat ini gitu ya. Jadi kita mau coba mendengar nih kira-kira kreativitas menurut Eyang Gehry ini seperti apa begitu. Nah, berbicara tentang kreativitas gitu, di arsitektur otomatis kita harus punya kemampuan ini ya. Jangan terlalu merasa khawatir yang tapi saya nggak kreatif gitu. Nah, ini Eyang Gehry menjawab bahwa ternyata kreativitas itu bukan tentang hasil yang indah, yang artsy, hasil yang yaitu tadi bukan bicara bagus dan jelek, tapi ternyata kreativitas itu masalah mental, teman-teman. Jadi ada 3 yang dia kemukakan bahwa on creativity itu kita harus healthy and security, find creativity, dan dealing with negativity. Kita cari tahu ya. Find creativity. Jadi Eyang Gehry ini mengatakan bahwa sebenarnya di profesi apapun itu sebenarnya dibutuhkan loh kreativitas. Nah, saya jadi ingat gitu, saya pernah lihat film gitu ya, Miracles from Heaven. Itu ada dokter gitu ya, yang dia terkenal sekali di Boston ceritanya. Katanya sih ini based on true story ya, tapi ya nggak tahu. Nah, dokternya ini dokter anak gitu, yang dicari-cari gitulah, pasiennya banyak gitu. Tapi ternyata di situ yang menarik adalah ternyata dokternya ini sangat kreatif dalam berkomunikasi. Saat itu si pasien ini, si anak ini ya pemeran utama yang sakit ini diminta untuk melepas kalungnya gitu, tapi dia nggak mau gitu. Tapi terus ternyata dokternya ini dengan memakai dasi Elmo, kemudian membawa boneka gitu ya, dia katakan kalau nanti kamu lepas kalung itu akan menjadi lebih lebih hebat lagi, dia punya kekuatan dan kamu akan menjadi superhero gitu kan. Ya mungkin bagi kita kayak aduh apaan sih, bohong banget ini dokternya, tapi bagi anak-anak ternyata itu meningkatkan imajinasinya gitu. Nah, itu sebuah kreativitas sebenarnya di situ. Healthy and security. Jadi mungkin kadang kita ada ngerasa ya, waduh, tapi saya nggak kreatif, Bu. Gimana dong? Masa iya saya masuk arsitektur gitu kan? Nah, justru
ini bahasa anak-anak sekarang ya, insecure gitu kan sukanya. Jadi sebenarnya itu tuh harus diubah mindsetnya ke healthy insecurity. Jadi itu malah dibuat motivasi gitu. Oh, saya ngerasa nggak kreatif. Oh, berarti saya harus belajar gimana caranya saya bisa kreatif. Jadi yang ini bilang kalau bad insecurity itu udah sama dengan give up lah, udah sama dengan mudah menyerah. Terus dealing with negativity. Nah, si Eyang Gehri ini ceritanya itu pada akhir semester 2 gitu ya. Dia itu dibilang sama dosennya, "Frank, this is not a profession for you," gitu kan. Ya, if I were you, I'd get out now gitu kan. Jadi kamu tuh nggak cocok deh di sini gitu kan. Kalau aku jadi kamu, aku udah keluar deh. Gitu kan. Coba tuh gimana. Tapi ternyata dia bilang gitu, I didn't listen to him, I didn't quit katanya. Ya, saya nggak dengar gitu. Saya nggak nyerah lah gitu. Nah, ini dia. Nah, dari situ yang menarik adalah setelah Eyang Gehri ini sudah menjadi star arsitek gitu ya, arsitek terkenal dan terkemuka gitu, dia ketemu nih sama dosennya, hingga akhirnya dosennya bilang gitu, oke, I remember you, kan? Oke, aku ingat kamu, udah nggak usah dibahas. Jadi itu ya, kita bisa ambil mentalitas dari seorang arsitek yang hebat. Nah, sekarang gimana sih cara men-generate idea gitu? Gimana cara cari ide? Kalau versinya yang jazz itu katanya proses kreatif itu seperti musik jazz. Kita merespon dan apa yang kita lakukan itu secara intuitif. Tapi ini udah sekelas jazz ya memang ya. Tapi coba kita breakdown satu-satu ya. Yang pertama dia sampaikan, kalau di sini hujan, suara saya terdengar masih jelas ya? Agak samar-samar, Bu. Terdengar jelas nggak Mas suara saya? Agak pelan sedikit. Coba dekatkan mic-nya sedikit. Masih mute kah Mas Denny? Halo? Suara saya terdengar, Bu? Halo? Atau mungkin yang lain bisa kasih saya feedback, apa suara saya masih terdengar jelas tidak? Terputus-putus, Bu. Mana? Terputus-putus. Atau mungkin ya sebentar ya, saya tutup jendela sebentar aja. Sekarang gimana? Mas Nini bisa dengar saya? Saya bisa dengar, Bu. Oke, jelas? Jelas. Oke, yep. Saya lanjut ya. Oke, jadi generating idea. Jadi yang pertama adalah explore the crazy idea, gitu kan. Ide-ide gila, gitu kan. Mungkin awalnya pesawat diciptakan tuh juga mungkin mikir dari ide gila juga, gitu kan. Lihat burung terbang, gitu misalnya. Burung aja bisa terbang, ya manusia nih harus bisa terbang nih. Misalnya kayak gitu, itu kan awalnya dari crazy idea, gitu kan. Hingga itu muncul ide, gitu. Jadi kita biasakan untuk berimajinasi hal-hal semacam itu. Oops. Yang kedua, repeat yourself. Ini mungkin nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya ya. Yang ketiga, creative block. Jadi mental juga ini ya sebenarnya. Jadi jangan pernah berpikir kayak yang, aduh ini susah nih, yaudah deh tidur dulu aja gitu misalnya. Aduh ini susah nih kayaknya nih, aduh main dulu aja deh gitu misalnya ya. Jadi sebenarnya itu masih bisa dilanjutkan gitu. Kita masih bisa give an effort untuk itu. Jadi jangan sampai muncul nih creative blocknya gitu. Nah, question your eureka moment, gitu kan? Tahu eureka kan ya? Eureka kayak ungkapannya, ungkapan kita merasa puas gitu lah ibaratnya ya. Jadi kalau misalnya kita mendesain sesuatu gitu kan, nah itu jangan stop sampai, jangan gampang puas lah intinya sebenarnya. Harus sampai yang, aduh ini kayaknya kurang deh. Misalnya ada yang kita intuitifnya begitu ya, kita harus cari lagi idenya gitu kan. Kita harus gali lagi gitu kan. Oh, ini masih kurang ya. Sampai akhirnya kita merasa momen ini nih gitu loh. Jadi ya eureka momennya tuh kurang lebih seperti itu. Nah, experiencing things. Jadi kita harus banyak-banyak cari pengalaman gitu. Misalnya atau mungkin kalau di arsitektur kita biasakan jalan-jalan melihat banyak tempat yang punya sisi kreativitas mungkin kan, atau mungkin kita bergaul dengan orang-orang yang punya
yang kita rasa juga punya ini nih sisi kreatif gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses dia mencari ide misalnya seperti itu. Oke, kita coba lihat yang mungkin tadi nggak semuanya ya. Ada 2 hal aja yang pengen saya jelaskan lebih lanjut gitu. Kita bisa bicara tentang explore the crazy idea. Ada yang sudah nonton Emily in Paris? Jadi di situ ada adegan yang si Emily-nya lagi video call, ternyata di belakang ada orang buang air kecil gitu kan. Ternyata ya ini why is Paris installing open air. Jadi ini tuh toilet sebenarnya kan, toilet umum yang dipasang di pinggir sungai, tapi toiletnya ya begini aja gitu. Lebih jelasnya ya. Nah, ini kan sebenarnya crazy idea kan, ini sebenarnya untuk menanggulangi apa coba? Masalah yang dimana orang tuh suka buang air kecil sembarangan gitu kan. Susah banget diaturnya, kasih aja lah sekalian gitu kan, didesainin sekalian gitu. Tapi ini sebenarnya masih kontroversial di sana katanya. Jadi ya sebenarnya ini kan sebenarnya bermula dari ide-ide itu tadi yang tiba-tiba muncul menjadi desain. Repeat yourself. Nah, itu sebenarnya awal mulanya adalah ketika Eyang Gehry itu setelah 10 tahun berkarya, ketika flashback dengan karya awalnya tuh dia malah merasa, loh kok karya awal saya tuh kok kayak masih merasa karya awal tuh kok lebih bagus ya daripada karya yang sekarang ya. Ternyata selama 10 tahun itu dia merasa terjebak dalam dalam perasaan saya harus menampilkan yang baru lagi, nggak boleh sama yang kemarin. Padahal mungkin nggak seperti itu, bisa jadi hal yang sama tapi caranya beda atau mungkin bentuknya beda gitu. Kita kasih contoh aja mungkin batu bata gitu ya. Batu bata kalau misalnya dulu seringnya kita lihat kan menyusunnya kayak yang nomor 4 ini. Nah, ini kan sebenarnya hal yang sama udah dipakai dari puluhan tahun yang lalu gitu kan, tapi atau mungkin bahkan ratusan ya. Nah, itulah. Nah, sekarang gimana caranya batu bata ini kan sebenarnya material yang bagus gitu ya. Dia ini kalau misalnya dipakai di bangunan, dia bisa memberikan perlindungan dari segi termal yang bagus. Oh ya, berarti sekarang yang diubah adalah susunannya gitu. Ternyata bisa mendapatkan fasad yang lebih menarik, lebih ciamik gitu. Oke, selanjutnya mungkin saya ini lebih ke sharing moments gitu ya. Beberapa momen yang saya anggap ini dilakukan dengan adanya juga proses kreatif. Gitu. Ini adalah kantor saya dulu, Rempah Rumah Karya. Ini kurang lebih desain denahnya seperti ini. Ini lantai kedua, terus ini lantai ketiga. Nah, ini kayak ada semacam payung gitu ya. Mana nih? Oh, nah ini kira-kira gambaran 3 dimensinya saat itu ya. Saat itu belum ada render-render. Render itu kayak apa ya? Kayak membuat tampilannya lebih kayak mendekati nyata lagi gitu. Jadi ini kan masih kelihatan visualnya gambar modeling 3 dimensi. Nah, ini kantor saya dulu gitu ya. Nah, itu jadi kalau boleh saya cerita, jadi itu sebenarnya awalnya itu bos saya mau bikin gudang, teman-teman. Nah, karena apa? Barang bekasnya itu banyak sekali, karena kan selain konsultan, beliau juga punya kontraktor. Nah, material-material sisa itu banyak sekali. Sampai akhirnya terpikir gimana ya caranya bikin bangunan, tapi dari material yang sisa. Nah, ini tuh ada baja dengan panjang yang aneka ragam ya, karena ini potongan-potongan nggak terpakai. Akhirnya gimana ya caranya? Oh, ternyata dari struktur dan sebagainya dihitung bentuk ini bisa menopang dengan baik. Nah, sampai akhirnya bentuknya jadi seperti ini. Ini atapnya tuh dari rumba ya, teman-teman. Kalau ini kayaknya bukan bekas sih hal ini. Tapi ya ini mostly ya, nanti mungkin 80% lah memakai barang bekas. Nah, ini realnya seperti ini. Jadi akhirnya terbangun lah ya, struktur beton dicetak di bawah, kemudian didirikan per segmen. Ini kemudian, nah kalau misalnya kontraktor lagi bangun suatu bangunan gitu kan ya, biasanya pakai bambu-bambu. Nah, itu kan juga ada material sisa bambu, akhirnya dibilah-bilah, teman-teman. Jadi itu dijadikan untuk atap juga. Wire mesh yang kawat kotak-kotak ini juga sisa aja yang dirangkai jadiin satu semuanya. Nah, terus ini juga bambu-bambu disusun, jadi plat lantainya itu perpaduan antara cor semen dan juga bambu-bambu, tapi kelihatannya masih mulus aja gitu kan ya.
Nah, ini lagi memilih kayu bekas. Jadi material-material kayu ini kan kalau mungkin orang terpikirnya udahlah buat kayu bakar aja gitu misalnya, atau mungkin aduh buat apa sih ini ya dibakar gitu kan. Nah ternyata sama bos saya ini malah mau dianyam coba. Orang biasanya nganyam rotan ya, ini nganyam kayu, coba tuh gimana ya jadinya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi potongan-potongan kayu tadi disusun. Awalnya tuh disusun rapi kayak gini. Ternyata tukangnya ngerasa dikerjain gitu kan. Wah, ini ngerjain ini kan gitu. Jadi akhirnya bos saya bilang, "Ya sudahlah, sekreasi mungkin." Gitu. Tukangnya dibebaskan, sekreatif kalian. Akhirnya malah jadi sebuah artwork seperti ini. Nah, ini interiornya. Saya dulu ngantor di sini nih. Tapi sekarang udah berkembang pesat lah, udah banyak sekali perubahannya. Nah, ini tampilannya jadi yang tadinya awalnya itu dipergunakan untuk kantor aja gitu ya, akhirnya malah jadi tempat kreatif gitu. Ternyata malah direspon positif sama beberapa komunitas, juga orang-orang malah dijadikan ruang untuk memamerkan karya. Nah, seperti itu. Jadi ini jadi ruang atau mungkin jadi tempat yang positif sekali. Padahal kalau kita lihat yang dia yang dia susun itu tadi adalah barang-barang yang nggak kepake. Nah, selanjutnya ini contoh lain, tapi ini adalah karyanya Ridwan Kamil. Mungkin kalau ada yang tahu Pak Ridwan Kamil ya, beliau kan wali kota tapi background pendidikannya adalah arsitektur dan beliau juga sebelumnya berprofesi sebagai arsitek. Nah ini tuh kalau dilihat ya, waduh artsy banget ya, tampilannya bagus. Ternyata ini tuh dari susunan botol kerating, gitu kan, harus disensor. Nggak dapat sponsor di sini ya. Jadi katanya sih ini 30.000 botol gitu yang disusun. Nah, tapi bukan tanpa fungsi ya, teman-teman. Ternyata ini secondary skin namanya kan kalau misalnya kita bilang gitu ya. Ternyata ini dia bisa mencegah panas masuk ke dalam bangunan. Nah, ada fungsinya, ada estetikanya juga. Yang selanjutnya ini ada micro library. Ini perpustakaan anak-anak yang ada di Bandung, karyanya Shaw Arsitek. Kalau misalnya kita lihat ya, ini seperti susunan mozaik gitu ya. Padahal ini sebenarnya adalah bucket ice cream. Bucket es krim yang udah nggak terpakai disusun kembali. Nah ini juga ada fungsinya sebagai secondary skin. Jadi dia menghalau panas lah gitu. Supaya panas tuh nggak masuk langsung ke bangunan. Karena kalau misalnya kita bicara material kaca gitu ya, apalagi di lantai 2 dan dia tidak ada pohon atau naungan, pasti panasnya akan masuk ke dalam bangunan gitu. Tentunya seharian pakai AC misalnya. Nah ini mungkin sharing yang terakhir ini waktu itu proyek pengabdian masyarakat di Bandung, di Bragat tepatnya, kolaborasi sama Forum Arsitek Medan. Nah, jadi ini kita bikin ruang bermain anak-anak. Jadi di Braga, di salah satu kampungnya itu banyak sekali anak kecil. Kemudian itu kan kayak bukan penampungan, sorry. Itu tempatnya mungkin bisa dibilang slum juga gitu ya. Jadi anak-anak ini mungkin butuh ruang untuk bermain. Nah, idenya dari situ. Akhirnya dibikinlah ini gang ban tongseng. Kenapa ban tongseng? Ya karena material yang digunakan adalah ban bekas, tong bekas, tank bekas gitu ya. Jadi dari situ idenya muncul gitu. Oh ini tuh bisa digunakan tongnya mobil-mobilan gitu. Terus seng tahu seng nggak ya? Seng itu kayak lempeng besi gitu. Itu dibikin kayak puzzle gitu buat anak-anak bermain. Nah, ini realisasinya. Ya, ini saya versi belakang. Penting ya. Jadi anak-anak disuruh melukis gitu, melukis calon puzzle-nya di lempeng besi tadi, terus kemudian dipotong-potong dan jadi puzzle. Terus jadi mereka ikut terlibat ya, keterlibatan mereka itu sangat penting. Gitu. Jadi ini terus juga kita bikin mereka jadi bisa nulis-nulis di tembok tapi dengan lebih terarah gitu. Terus ada cap tangan mereka juga gitu. Jadi ruangnya itu yang tadinya mungkin nggak digunakan menjadi ruang yang lebih positif. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, ini terima kasih.
Ya, terima kasih lagi kepada Ibu Tiara Rukmaya Dewi STMSC yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali, dan sangat memberikan kita ilham bahwa apa sih arsitektur itu dan apa sih yang dipelajari arsitektur itu. Jadi kalau misalnya saya bisa simpulkan sedikit ya, overview sedikit adalah bahwa kita dalam arsitektur itu kita dilatih untuk berpikir kreatif serta menciptakan suatu proses dalam berkarya sehingga menghasilkan suatu produk desain. Nah, desain ini nanti akan menjadikan sebagai suatu jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya mungkin kita langsung ke ice breaking ya Bu ya. Jadi kayak semacam games-games kecil gitu untuk melatih imajinasi kita. Jadi bagi siswa-siswa calon-calon mahasiswa yang nanti akan masuk arsitektur, di sini kami menyediakan sebuah ice breaking, yaitu sebuah game sederhana untuk melatih kerjasama serta kreativitas kalian terhadap suatu pemikiran-pemikiran yang istilahnya berpikir crazy tadi itu loh, crazy thinking tadi itu seperti apa. Sebentar saya coba buka whiteboard dulu. Iya, ini sudah kelihatan ya? Sudah. Nah, jadi di sini saya mengajak teman-teman sekalian untuk ikut serta dalam ice breaking ini. Jadi di sini nanti saya akan memberikan satu clue. Clue-nya itu adalah tentang ikonik atau bangunan ikonik. Jadi nanti saya akan membuat satu garis yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman sekalian. Nah, untuk berpartisipasi bagaimana caranya? Bagi yang menggunakan Zoom via laptop itu nanti di bagian atas itu ada yang namanya bagian view options. Nah, view options ini nanti terus pilih annotate. Nah, di situ nanti baru muncul yang semacam tanda pensil seperti ini. Apakah sudah kelihatan atau gimana? Udah dicoba? Di bagian atas, di view options, terus annotate-nya diaktifkan. Oh ya, sudah ada. Ada yang sudah ya? Ya, itu. Ini warnanya bebas ya? Warnanya bebas, terserah gitu. Itu. Jadi, clue-nya ini adalah bangunan ikonik. Saya meminta kepada pemateri utama kita, Bu Tiara, untuk sebagai pemberi garis pertamanya. Bebas, terserah. Mau silang, mau apa, nanti akan dilanjutkan oleh peserta-peserta yang lainnya. Oke, habis itu diikuti sama peserta yang lain ya. Jadi pesertanya siap-siap nih ya. Tahu-tahu dari yang garis aja. Oke ya, saya pakai warna pink nih ya. Bentar ya. Oke, saya awali dengan garis ya. Oke. Coba lanjutkan. Sobat, silakan lanjutkan bagi teman-teman yang sudah bisa melakukan annotate. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo lanjut. Waduh, ada yang garis ke atas. Ada lagi? Ada lagi? Oke, ada lagi? Tebal sekali dikasih. Bebas saja. Apa ya ini ya? Apakah sudah terbaca ini? Mau bikin bangunan ikonik apa ini? Kalau dilihat sih sebenarnya terbaca sih Bu sebenarnya ini bakalan seperti apa. Iya, ini kayak rumah tradisional deh ini kayaknya nih. Iya, ini rumah tradisional Korea apa ini? Oh, Hanok. Wah, ada gambar pohon juga. Oh, ada gambar pohon juga. Di sini saya membimbing kalian untuk mengeluarkan ide-ide gila kalian terhadap suatu fenomena garis. Terserah mau dikaitkan seperti apa, karena nanti dalam studi arsitektur itu juga akan mempelajari hal-hal seperti ini nanti. Ini sudah mulai masuk ke environment ya, sudah ada lingkungannya, ada pohonnya, ada awannya. Udah mulai rame ya. Tekstur atapnya udah mulai rame. Iya, ini sudah
muncul arsitektur ekologinya nih kayak gini. Iya, sesuai dengan ya Bu ya, sesuai dengan ciri khas kita ya Bu ya. Sesuai dengan kekhususan prodi arsitektur ITK ya kan? Iya. Ada orangnya juga. Arsitektur ekologi. Ada orangnya juga nih saya lihat. Ada Jadi ada skala juga. manusia di sana. Sistemnya loh. Solar system kah itu? Ini solar system sepertinya ini. Luar biasa. Luar biasa. Ada lampu pernak-pernik juga di sini. Iya, ada lampunya, ada lampu gantung kah itu? Ini sampai berapa lama nih masih ini nih? Masih lanjut ya? Lanjut sedikit lagi. Oke. Ada Oke. Mungkin saya cukupkan. keasikan cukup kayaknya. Ya. Terlalu keasikan nanti penuh gambar ya nanti. Bingung nanti ngebacanya gimana. Iya. Ini adalah hasil akhirnya. Sesuatu yang gimana ya? Kalau bisa dibaca ini sebenarnya unsur-unsur arsitekturnya sudah ada ya Bu ya. Skala orang sudah ada di sini. Iya. Oke, skala orang sudah ada. Ini udah semuanya sudah ini sudah layak masuk arsitektur ya? Sudah, ya. Sudah memenuhi Terus juga syarat. ada ide-ide tentang apa penggunaan fotovoltaik. Oh iya betul, teknologi ya. Benar, teknologi canggih sekarang ini. Rumahnya boleh sederhana tapi tetap teknologi tetap terdepan. Betul. Iya. Betul. Sudah juga mulai memperhatikan tentang lingkungan sekitar ya. Oke. Cukup? Ya. Mungkin itu sedikit ice breaking ya, supaya nggak tegang-tegang banget tadi karena materinya memang sangat-sangat luar biasa ya materinya ya. Meskipun dengan ada bahasa-bahasa yang sangat istilahnya ya masih terlalu dini ya untuk kita ketahui nanti, tapi kalau ketika kalian belajar di arsitektur nanti akan mempelajari hal-hal seperti itu juga pastinya. Kemudian ini saya clear all drawing semua. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian sesi berikutnya adalah kita buka tanya jawab. Di sini saya mempersilakan kepada teman-teman sekalian untuk melakukan sesi tanya jawab juga, bisa menggunakan fitur raise hand dengan mengaktifkan kamera dan langsung melalui mikrofon, atau juga nanti menggunakan kolom chat dengan format nama, asal sekolahnya, dan pertanyaannya apa. Kami tunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mumpung ada pematerinya juga di sini. Tanyanya bebas, tidak harus selalu tentang materi juga ya, bisa tentang prodi arsitektur tuh di ITK tuh ngapain aja sih, itu juga boleh kok gitu. Boleh gitu. Tidak harus selalu dengan materinya. Gimana? Ada di chat, di kolom chat udah ada yang tanya belum? Oh, belum ya? Belum ada ini. Oh, belum ada. Oke. Oh. Sepertinya sudah ada, Mas Den. Sudah ada. Oh ya. Sekarang saya bacakan ya. Dari Faskia, dari SMA Negeri 2 Balikpapan, katanya kuliah arsitektur itu mahal ya. Benar nggak sih seperti itu? Hehehe. Silakan Bu Tiara. Saya justru kayaknya ini malah, ini kan ada mahasiswa arsitektur 2020, ya kan? Mereka sudah menjalani 1 semester. Coba ya kita, mungkin Natasha aja kali ya. Natasha sebagai fasilitator ini, ada kakak Natasha yang juga mahasiswa Prodi Arsitektur 2020 sudah menjalani 1 semester. Coba mungkin Natasha bisa memunculkan diri. Kak Natasha? Iya, Bu. Kakak Natasha selama 1 semester kemarin sudah mengeluarkan biaya berapa ya? Kalau untuk uang kuliahnya sendiri ya, karena kitanya
ambil jalur mandiri ya mungkin agak lebih mahal dari teman-teman dari SBMPTN sama SNMPTN. Kalau untuk peralatan-peralatannya ya mungkin ya kalau saya bilang ya lumayan lah ya. Lumayan ya. Apa namanya? Halo? Oh, ini ya, agak double ya suara saya ya? Oh enggak Bu, kalau itu pasien. Oh ya udah. Oke, katanya lumayan ya. Jadi sebenarnya relatif nggak sih? Sebenarnya kalau kita bicara murah dan mahal gitu kan, bisa kita bicara pensil. Pensil ada yang sekarang di merek pensil tuh di pasaran banyak sekali misalnya. Atau kita bicara apa ya? Tabung ya, Mas Denny ya, ada tabung gambar Ya. gitu kan. Itu Benar. ada juga yang ya ini kreatif, dia bikin dari pralon. Nah, jadi kalau misalnya benar. nggak mau mahal, Dari paralon. tunjukkan sisi kreatifnya, begitu. Ya kan, dari pralon dibikin sendiri. Nah, itu. Padahal soalnya memang tabung gambar lumayan juga, gitu kan. Nah, jadi memang itu tadi mungkin bisa menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah memang relatif itu dan pilih dari mana yang murah dan mana yang mahal. Kadang-kadang itu kita bicara orang di balik tembaknya gitu kan, man behind the gun-nya gitu kan. Jadi segimana kita bisa mengeluarkan potensi kita, alat mungkin buka itu udah number sekian lah gitu. Yang penting tuh kreativitas dan mungkin potensi kita sendiri gitu kan. Gitu. Ya, betul sekali. Jawaban saya. Ya, terima kasih banyak Bu Tiara. Jadi kalau saya menambahkan sedikit, memang kalau yang namanya masalah biaya itu relatif ya. Yang penting adalah tergantung dari niat kita untuk belajar itu seperti apa juga. Di sini nanti kita akan mengajarkan tentang lebih ke teknik ya. Jadi kayak alat itu tidak mempengaruhi, tapi lebih kepada teknik itu bagaimana kita mengasah teknik kita itu untuk lebih jadi yang lebih baik lagi gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah izin bertanya nih, saya Rahmat Akbar dari SMK Kartika Balikpapan. Jika tangan terkena hiperhidrosis atau tangan yang berkeringat berlebih, apakah masih bisa jadi arsitek? Keringat berlebih, itu apa? Itu saya membayangkannya gini ya, mungkin apakah kalau misalnya jadi menggambar manual, terus habis itu pensil dan kertasnya jadi basah gitu kan ya? Mungkin seperti itu ya. Oke, jadi perkuliahan arsitektur itu di awal kita manual, habis itu nanti kita belajar komputasi menggunakan komputer. Nah, kalau misalnya ini kan ada faktor fisik ya, fisik yang mungkin ada yang dalam tanda kutip membatasi, tapi sebenarnya itu bisa diatasi, ada solusinya gitu kan ya. Itu tadi. Jadi misalnya kalau ini mungkin saya mencoba saya membayangkan aja sih. Oke, kertasnya jadi basah, pensilnya jadi basah gitu kan. Mungkin nggak bisa pakai sarung tangan misalnya ya. Atau mungkin bagian kertasnya dilapisin tisu, misalkan, atau lap atau apapun. Terus misalnya menggunakan mouse untuk komputer, ya sepertinya kalau berkeringat apa ya itu sebenarnya tuh bukan tidak boleh malah menjadi halangan gitu. Sebenarnya jadi arsitek itu juga orangnya tuh beragam kan, mungkin juga ada permasalahan fisik dan sebagainya gitu. Arsitek yang hebat pun saya rasa juga dia nggak benar-benar full sempurna mungkin secara fisik dan mental barangkali ya, tapi gimana caranya kalian meruntuhkan tembok-tembok penghalang itu. Iya, tembok-tembok penghalang. Tembok penghalang gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau pertanyaannya masih bisa jadi arsitek atau enggak, jawabannya tentu saja masih bisa. Pasti bisa gitu. Pasti bisa. Yap. Ya, begitu ya Rahmat Akbar ya. Lanjut ke ini dari Nando Teja Kusuma. Izin bertanya dong Kak, urut jurusan arsitektur itu lebih banyak learning by book atau learning by doing ya? Terima kasih sebelumnya. Ini kayaknya tergantung orangnya juga ya. Orangnya suka belajar dari buku atau suka langsung pengalaman begitu kan ya. Kalau saya mungkin bisa jadi dua-duanya gitu. Saya juga masih suka dari baca buku dan juga misalnya kalau sekarang kan
media sosial udah banyak sekali dong. Misalnya kalau misalnya kita bicara ngomongin sketsa ya misalnya, di awal-awal kan belajar sketsa. Kalau learning by book otomatis kita masih dituntut untuk ada apa namanya bacaan gitu ya, mahasiswa mungkin beberapa hadir di sini disuguhi juga gitu bacaan, silahkan baca ini, silahkan baca ini gitu kan. Tapi kalau learning by doing-nya adalah melalui tugas-tugas. Selain tugas sebenarnya mahasiswa sekarang itu sudah sangat bukan dimanjakan juga ya, difasilitasi oleh banyak tools sebenarnya untuk belajar. Mungkin kalau misalnya terkendala buku mahal gitu kan. Nah, itu udah bukan jadi alasan nih sekarang. Kalian tinggal buka YouTube, bahkan TikTok gitu kan. TikTok aja ada loh. Ada tuh sketsa gimana caranya, tips-tipsnya dan lain sebagainya gitu kan. Instagram, banyak sekali sekarang medianya. Jadi bisa jadi belajar dua-duanya gitu sih. Ya, begitu ya Nando ya, semoga mencerahkan. Kemudian lanjut, ini dari Saleh dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda, mau tanya, prodi arsitek itu nanti belajarnya secara materi saja atau ada prakteknya ya Bu? Jika ada prakteknya, contohnya kayak apa ya? Terima kasih. Oke, materi aja enggak sih. Ya materi tetap harus ada ya. Mahasiswa harus berbekal teori. Tapi sekarang kan memang modelnya kita belajar sebagai dosen itu kita tidak full memberikan materi terus ya kayak misalnya dituntun untuk begini begitu gitu. Tapi sekarang tuh dosennya adalah sebagai fasilitator sebetulnya. Jadi kita berharap mahasiswa yang aktif gitu ya, aktif untuk bergerak gimana sih dia cara belajar dia yang nyaman seperti apa gitu. Kalau misalnya contoh prakteknya seperti apa, sebetulnya di YouTube kita ada ya Mas Denny ya, di YouTube Prodi ya. Benar. Mungkin nanti bisa dilihat ya yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas oleh mahasiswa sebelumnya yang 2020 itu arsitektur ITK gitu. Coba mungkin nanti bisa dicek di YouTube-nya. Itu ya. Baik, selanjutnya dari Wildan SMA Negeri 1 Balikpapan. Izin bertanya Bu, menurut Ibu gaya desain rumah yang cocok untuk di kawasan Balikpapan itu seperti apa ya Bu? Terima kasih. Konsultasi privat aja gimana? Ini jadi lebih saya sebagai konsultasi arsitek privat dan ini Anda ya? sebagai klien, begitu kah? Iya. Mirip ya, jadi kayak semacam klien dan arsitek ya jadi. Ya, yang pasti disesuaikan dengan iklim di Balikpapan ya. Di sini cukup panas dan sebagainya. Terus saya perhatikan ada yang material penutup atapnya tuh dari apa namanya? Ada yang masih asbes kayaknya yang bergelombang itu. Terus kemudian ada yang pakai apa sih namanya galvalum gitu kan. Padahal mungkin saya nggak tahu sih di sini apakah tidak ada yang produksi atap genteng gitu ya. Padahal itu sebenarnya lumayan bisa menghalau panas gitu kan. Bentuk atap itu sendiri pun juga berpengaruh gitu. Sebenarnya ini jawabannya jadi panjang banget nih sebenarnya ya. Dan ini juga akan tergantung dengan selera si orang yang akan menempati rumahnya gitu kan ya. Betul sekali. Ini sudah pertanyaan ini ya, mau bikin sebenarnya proyek apa nanti? Ini ya, tadi ada yang bertanya tentang mahal tidaknya gitu ya. Sebenarnya kan ini nanti kalau kita bicara tentang tadi kan Natasha bilang kalau dia lewat summit itu dia cenderungnya bayarnya lebih mahal gitu karena kan summit kan mandiri ya teman-teman. Nah arsitektur ini kan sekarang dibuka oleh dengan 3 jalur kan, SNMPTN, kemudian SBMPTN. Ya itu nanti kan UKT-nya akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua atau wali mahasiswa gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Oke, lanjut ya Bu. Masih ada lagi nih beberapa pertanyaan. Ada lagi nih. Ini dari Devandra. Dari Devandra SMA Negeri 1 Balikpapan. Materi apa yang paling berat menurut anak arsitektur kebanyakan? Menarik nih pertanyaan ini. Ini kita yang harus jawab Kak Mas. Mungkin kalau kita bicara ini ya pengalaman dulu ya. Kalau saya kan dulu pernah juga mahasiswa begitu kan ya. Kalau untuk S1 yang berat bagi saya adalah mekanika teknik. Saat itu di mata kuliah saya ada mekanika teknik. Dan untuk yang kayak struktur dan konstruksi itu juga lumayan sih gitu karena lumayan banyak porsinya waktu itu.
Tapi kalau Mas Denny gimana coba? Kalau Mas Denny dulu S1-nya. Kalau dulu saya waktu kuliah itu yang paling berat itu adalah gambar teknik. Gambar teknik itu benar-benar yang menyita waktu banget, benar-benar yang kita tuh harus mengerjakan dari A sampai Z itu dalam satu semester. Bayangin satu semester itu aja paling cuma berapa pertemuan ya, sekitar 14 atau 16 pertemuan, dan kamu harus menyelesaikan itu dalam waktu satu semester gitu. Sedangkan itu runtutan gambar itu sangat banyak sekali, mulai dari yang istilahnya itu dari gambar yang paling sederhana sampai paling detailnya yang kecil-kecilnya itu juga diperhatikan itu. Itu kalau zaman saya dulu yang paling berat itu sih Bu, karena benar-benar semua dikerjakan secara manual pakai tangan. Dan zaman dulu masih belum ada komputer. Ya betul. Nah, zaman sebenarnya kalau ini sesuai dengan mata kuliah yang ada di kampusnya ya, sepertinya ya. Tapi kalau misalnya udah suka ya, sesulit apapun itu pasti tetap akan semangat mengerjakan sih. Yang penting ya punya goals-nya itu tadi ya. Kalau misalnya goals-nya memang saya mau jadi arsitek sukses kelak gitu. Misalnya saya mau nanti lulus IPK-nya cum laude 4.00 gitu kan, itu kan akan diterjang, hajar gitu kan ya. Oh iya. Mungkin ini terakhir ya Bu ya, karena kita sudah dikejar oleh waktu juga kan. Jadi ini terakhir dari Haris Fajar Maulana tentang dari SMA 1 Bontang. Bu mau tanya kira-kira suatu hal yang benar nggak sih kalau misalnya kita udah merencanakan suatu desain dan udah fix, namun pas pelaksanaannya itu ada ide-ide baru dan kita mencoba menyesuaikan ide tersebut, padahal kita udah punya desain fix. Berarti kan bisa dibilang kita nggak konsisten dong. Itu gimana ya Bu ya? Gitu. Sepertinya nggak harus takut dibilang nggak konsisten juga ya. Karena kan sebenarnya kita kalau kembali ke tujuannya kan kita mau menyelesaikan masalah gitu kan. Bukan mau jadi orang yang konsisten. Jadi sepertinya poinnya bukan di situ gitu. Ketika memang di lapangan harus ada adjustment atau penyesuaian dari gambar fix, ya kita mau tidak mau harus merubah sampai goals dari yang problem solving-nya ini terpenuhi gitu. Jadi kembali lagi ya itu tadi kita kan fokusnya itu adalah pada permasalahan yang harus diselesaikan. Gitu. Bukan goals-nya jadi orang yang konsisten gitu. Jadi ya mungkin itu jawaban saya sih. Oh iya. Oke, baik. Karena waktu telah memisahkan kita juga, jadi untuk kelas online pada hari ini saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian telah hadir pada kelas online hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Tiara yang juga sebagai pemateri dan juga dosen di Arsitektur ITK, serta teman-teman panitia dan fasilitator yang telah hadir pada diskusi pada siang hari ini. Untuk informasi selanjutnya lagi nanti mengenai arsitektur, nanti mungkin akan dibuka konsultasi prodi besok ya Bu ya, tanggal 14 nanti, mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore, nanti dipantengin terus nanti Instagramnya ITK. Sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.